Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Cahyani dari Prodi Perbankan Syariah semester 6B Universitas Ma'arif Lampung dengan nomor NPM 2011363. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang aktualisasi akhlak. Dalam materi aktualisasi akhlak ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama tentunya pengertian dari aktualisasi akhlak. Yang kedua, tujuan aktualisasi akhlak. Yang ketiga, dasar-dasar aktualisasi akhlak. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi aktualisasi akhlak. Yang kelima, contoh aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam atau yang terakhir, manfaat dari aktualisasi akhlak. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari aktualisasi akhlak. Untuk yang pertama, kita perlu ketahui dulu apa itu akhlak. Jadi, akhlak itu adalah tingkah laku, perangai, dan juga budi pekerti. Sedangkan aktualisasi ini adalah kemauan dari seseorang untuk mengekspresikan dirinya. Jadi menunjukkan apa yang dia bisa demi mencapai apa yang dia mau. Jadi aktualisasi akhlak ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau individu untuk mengembangkan karakter dan juga perilaku baik dalam rangka mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan kata lain, aktualisasi akhlak ini adalah proses memperbaiki diri supaya lebih baik lagi dan juga menanamkan sifat-sifat terpuji. Berikutnya pembahasan yang kedua, yaitu tujuan aktualisasi akhlak. Tujuan aktualisasi akhlak yang pertama yaitu untuk membentuk karakter yang baik dan kuat. Karakter yang baik dan kuat tentunya akan mempengaruhi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ikhlas, amanah, sabar, dan masih banyak yang lain. Tujuan aktualisasi akhlak yang kedua yaitu untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat, yaitu dengan cara menaati apa perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu dasar-dasar aktualisasi akhlak. Dasar-dasar aktualisasi akhlak yang pertama ada iman dan takwa. Kenapa iman dan takwa? Karena iman itu sebagai bentuk keyakinan kita terhadap Allah dengan semua yang diajarkannya, sedangkan takwa sebagai bentuk rasa takut kita terhadap Allah. Jadi ketika kita sudah iman dan juga takwa, otomatis itu akan membentuk karakter yang kuat, baik dan juga terpuji. Selanjutnya, dasar-dasar aktualisasi akhlak yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Karena ketika kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan, paling tidak kita sudah bisa membedakan mana yang salah dan yang benar, mana yang baik dan yang buruk, mana yang haram dan yang halal. Jadi itu semua bisa menjadi bekal kita untuk belajar mengupgrade diri untuk lebih baik lagi. Dasar aktualisasi akhlak yang ketiga yaitu ibadah. Karena dengan ibadah itu dapat mengajarkan kita tentang kedisiplinan dan juga arti ketenangan. Dengan ibadah kita pasti berserah dan percaya bahwa ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Dasar yang keempat yaitu kesadaran sosial. Karena dengan kesadaran sosial ini kita akan tahu kebutuhan dan kepentingan diri sendiri maupun orang lain, tahu cara menghargai orang lain, mempunyai sifat empati, kasih sayang, dan juga memiliki kepedulian terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Dasar aktualisasi akhlak yang terakhir atau yang kelima yaitu akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini seperti sabar, ikhlas, amanah, jujur, dan masih banyak akhlak terpuji lainnya. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi akhlak. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan. Logikanya gini, ketika kita tumbuh di lingkungan yang positif, sekolah yang baik, tetangga yang baik, atau bahkan keadaan keluarga yang harmonis, tentu pribadi kita akan tumbuh menjadi pribadi yang positif pula. Tapi kebalikannya, jika kita tumbuh di lingkungan yang negatif, otomatis kita akan mengikuti
kenegatifan tersebut meskipun tidak sepenuhnya. Oleh karena itu, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh bagi aktualisasi akhlak. Faktor yang kedua yaitu faktor genetik atau keturunan. Faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Jadi, pendidikan moral dan agama yang baik dapat membantu individu memahami hal-hal yang baik pula dan menanamkan hal-hal baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang keempat yaitu pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup yang baik tentu akan memberikan pengajaran yang baik pula bagi individu. Tapi kebalikannya, pengalaman yang buruk atau negatif tentu akan memberikan pengajaran berbeda. Faktor yang kelima yaitu kepribadian. Jadi maksudnya di sini individu yang mempunyai kepribadian baik itu cenderung lebih mudah dalam mengembangkan nilai-nilai moral yang baik pula. Faktor yang keenam yaitu agama dan kepercayaan. Jadi di sini peran agama adalah sebagai pedoman tentang bagaimana cara berperilaku dengan baik. Faktor yang ketujuh yaitu pengaruh sosial. Jadi kemajuan teknologi termasuk media sosial, teman, keluarga, atau masyarakat sekitar itu sangat berpengaruh terhadap aktualisasi akhlak. Karena individu itu cenderung mengikuti apa yang dipegang oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Baiklah, kita lanjut untuk pembahasan yang kelima yaitu aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga kejujuran. Jadi di sini kita harus menjaga kejujuran, berbicara jujur dan tidak menipu orang lain. Yang kedua, menjaga kesopanan. Jadi di sini kita harus bersikap sopan baik ketika kita lagi berbicara maupun bertindak terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan. Perbedaan di sini itu bisa diartikan mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan suku, dan masih banyak yang lain. Yang keempat, menjaga kerjasama. Jadi di sini kita harus selalu siap untuk bekerja sama dengan orang lain dalam suatu tim atau kelompok. Yang kelima, memiliki rasa empati. Berusaha memahami perasaan dan pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Yang keenam, menjaga kesabaran, yaitu bersabar dalam menghadapi situasi yang sulit dan percaya bahwa pertolongan Allah itu ada. Yang ketujuh, menghindari tindakan negatif yang dapat merugikan orang lain. Yang kedelapan, kita harus selalu berbuat baik. Selanjutnya kita harus menghargai waktu. Dan yang terakhir, kita harus menghargai lingkungan, yaitu dengan cara menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan serta merawat tanaman dan juga hewan yang ada di sekitar kita. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu manfaat dari aktualisasi akhlak. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hubungan sosial. Jadi dengan aktualisasi akhlak ini membantu individu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, tentunya dengan mengembangkan sifat toleransi, empati, kerendahan hati. Individu tersebut akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat secara lebih positif. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Jadi dengan mengembangkan akhlak yang baik, itu membantu individu untuk hidup lebih bahagia dan juga bermakna. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Karena orang yang memiliki sifat yang baik itu cenderung percaya diri dan juga optimis. Karena percaya sejatinya tugas kita itu adalah berusaha semaksimal mungkin. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Dan kita juga percaya bahwa ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang terbaik. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas. Karena orang yang memiliki akhlak yang baik itu lebih cenderung akan disiplin, bekerja keras, terorganisir dan bertanggung jawab terhadap apapun pekerjaannya. Jadi dapat mencapai apa yang diinginkan secara lebih efektif. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan kebahagiaan di masyarakat. Jadi, individu yang memiliki akhlak yang baik ini juga dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk hidup menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang baik demi untuk mencapai hidup yang aman, nyaman, dan juga bahagia.